Şehzadem Osman'dan. O kadar çok doğurdun ki. Safiye berkata, kamu telah melahirkan banyak anak. Kamu tidak ingat yang mana anak kandungmu. Pangeran Osman bukanlah putramu. Kamu tidak melahirkan dia, Qasem. Terima kasih pada Tuhan. Qasem pun menjawab, aku memang tidak melahirkannya. Tapi malam saat kamu menyerang istana, aku menyelamatkannya dari eksekusi. Dan akulah yang merawatnya. Aku menjadi ibu untuknya. Aku menyusuinya. Tidak peduli apapun yang kamu katakan, Osman adalah putraku. Osman benim oğlum. Safiye pun menjawab, kamu ingin semua orang berada di sisimu kan? Untuk berputar mengelilingimu. Kamu tidak tahan jika orang yang menjauh darimu. Kamu mencengkram seluruh leher dari para pasa. Jika seseorang tidak menaati perintahmu, maka hanya ada satu hal yang tertinggal pada mereka, yaitu kematian. Seperti yang kamu lakukan pada Kuyucu Murapasa. Qasem pun menjawab, apa yang kamu bicarakan? Safiye pun menjawab, jangan membantahnya. Aku tahu segalanya. Kamu telah membunuh Murad Pasha dan kamulah yang memberikan perintah. Dan anjing pengkhianat Nasupasa yang telah melakukannya. Evde işini bitirdi. Kembali ke masa lalu. Murad dan Nasu sedang makan bersama. Nasu kemudian berbicara, Qasem Sultan telah mengirimkan seorang aga untuk memperingatimu Pasha. Dia memberitahukanmu untuk mematuhi perintah Qasem. Tapi kamu malah memenggal aga itu. Murad pun menjawab, suruh saja wanita yang sok ingin menjadi Safiye Sultan itu untuk tidak ikut campur dalam urusan negara, atau banyak yang akan terpenggal. Maksud dari Murad di sini, wanita itu adalah Qasem Sultan ya. Nasu pun menjawab, Qasem Sultan sangat suka untuk ikut campur dalam urusan negara. Lagi pula, dia adalah ibu dari para pangeran. Kamu harus patuh. Namun Murad menjawab, aku adalah Wazir Agung Murad Pasha dan juga dikenal sebagai Kuyucu Murad. Aku tidak akan tunduk pada seorang sultana atau bahkan seorang raja jika diperlukan. Wow, Murad kini sepertinya tidak tahu diri semenjak ia telah menjadi Wazir Agung. Baik sultana atau seorang sultan, dia tidak mau patuh pada mereka. Nasu pun berkata, untuk alasan ini Murad Pasha, Qasem Sultan tidak menginginkan dirimu lagi. Seperti yang kamu tahu, harus ada bayangan tentang kekuatan. Murad pun menjawab, Nasu Pasha, kamu hanyalah anjing yang setia pada seorang sultana. Pertama, kamu melayani Safiye Sultan. Kemudian Qasem Sultan, apakah kamu tidak memiliki kehormatan? Apakah kamu tidak punya harga diri? Nasu pun menjawab, kehormatan, harga diri, itu hanya kata-kata indah saja Pasha. Aku melakukan segalanya hanya untuk bisa bertahan. Aku harap kamu pun melakukan hal yang sama. Jika kamu lebih menyukai berada di sisi Qasem Sultan, jangan melawannya. Dengan begitu, kamu tidak akan mati di dalam tenda yang gelap ini, Pasha. Murad pun melihat minumannya. Ia sadar bahwa ia telah diracun melalui minumannya. Murad Pasha pun menutup mata selamanya. Pantaslah sebelumnya Nasu Pasha mengkhianati Safiye Sultan dengan memberikan nama orang-orang yang mendukung Safiye Sultan dan juga lokasi perbendaharaan milik Safiye Sultan yang tersembunyi. Itu karena dia ingin bertahan hidup. Dan karena kematian Murad Pasha itulah mengapa sekarang Wazir Agung digantikan oleh Halil Pasha. Kembali ke masa sekarang. Safiye berkata, Nasu pernah menjadi tangan kananku. Kamu menikahkan putrimu Aisyah Sultan ketika dia baru berusia 3 tahun kepada Nasu Pasha. Namun, suap yang diterima oleh Nasu Pasha dan kejahatan yang dilakukannya akhirnya terbongkar dan dia dieksekusi. Qasem pun menjawab, Kuyucu Murapasa, Nasu Pasha, siapa yang peduli pada mereka? Siapapun yang mengkhianati raja dan menaruh niat atas kekuasaannya, maka akan dihukum. Safiye pun menjawab, kamu belajar untuk menyerah pada orang dengan cepat. Roda akan berputar suatu hari, dan kamu juga akan menyerah pada Pangeran Osman. Qasem pun menjawab, dia adalah pangeran bukan Pasha. Safiye pun menjawab,
Jika kamu dihadapkan dengan pilihan Osman dan Mehmet, apakah kamu akan berada di sisi Osman, lalu melawan putra kandungmu sendiri? Kosempu menjawab, aku tidak akan memperingatimu lagi. Menjauhlah dari para pangeran, terutama Pangeran Osman. Setelah mengatakan hal itu, Kosempu lalu pergi dari sana. Hassa Osman'dan. Malam harinya, seorang aga masuk ke tenda raja dan melaporkan bahwa Humasa Sultan telah mengirimkan hadiah padanya. Raja pun berkata, bawakan hadiah itu. Yasemin pun lalu dibawa masuk ke dalam tenda raja. Raja melihatnya. Apakah raja akan menerima hadiah itu? Sabar, kita beralih dulu kepada Kosem. Aisyah berkata, kamu mengunjungi Safiye Sultan. Kosempu menjawab, Safiye telah mengundang Pangeran Osman. Safiye mencoba untuk membuat Osman melawanku. Aisyah pun menjawab, Osman sangat setia padamu. Dia tidak akan pernah berbalik darimu. Tidak lama Janet masuk. Kosem pun akhirnya menyuruh Aisyah pergi dan menjaga adik-adiknya, serta memastikan mereka sudah tidur. Sultan. Setelah Aisyah keluar, Janet pun berkata, orang-orangmu yang ada di istana Humasa Sultan telah mengirimkan pesan, di mana Humasa Sultan telah mengirimkan seorang selir kepada raja. Mereka mengatakan kalau wali raja Iskandar Aga yang telah membawanya kepada raja. Kosem pun bertanya, siapa dia? Janet menjawab, kita tidak memiliki informasinya Sultana. Kosem pun menjawab lagi, Janet, mereka melakukannya lagi. Tidak peduli seberapa sering kita menolaknya. Kita akan menghadapi kematian dan pengkhianatan lagi. Rezil olacağız yine belli. Kembali pada raja. Ternyata raja menerima Yasemin. Yasemin. Raja berkata, Yasemin itu adalah nama yang cantik, sama seperti harummu. Mereka berdua pun menghabiskan malam bersama. Kembali pada Kosem. Kosem pun menemui Iskandar di ruangannya. İskender. Sultanım. Kosem berkata, aku dengar kamu membawa seorang wanita pada raja. Iskandar pun menjawab, itu adalah hadiah dari Humasa Sultan. Dia memberitahuku untuk membawanya. Kosem pun menjawab, lalu mengapa kamu berada di sini? Kita tidak mengenal wanita itu. Bagaimana bisa kamu yakin kalau wanita itu tidak akan membunuh raja? Iskandar menjawab, mengapa Humasa Sultan melakukan hal itu? Kosem pun menjawab, karena dia adalah putri dari Safiye Sultan. Aku tidak percaya kepada mereka semua, Iskandar. Kamu juga harus demikian. Kamu harus melakukan apapun untuk melindungi raja. Dan ini bukan hanya raja. Di sana ada putraku juga. Wanita itu mungkin akan melukai mereka. Iskandar pun menjawab, Sultana, kamu hanya melebih-lebihkan. Raja dan pangeran tidak sendirian. Aku mengirimkan orang terbaikku bersama mereka. Kosem pun menjawab, aku berharap demikian. Öyle